Hai anak-anak kelas 10 akuntansi 1, 10 akuntansi 2, 10 akuntansi 3, dan kelas 10 TLP ya. Eh, Ibu sudah menerima tugas-tugas kalian selama ini ya, selama 4 kali atau 3 kali ya rasanya dalam pertemuan kita. Dan Ibu sangat mengapresiasikan buat kalian yang berusaha untuk mengumpulkan tugas. Untuk kelas eh, hampir semuanya, separuh saja yang aktif mengumpulkan tugas, sisanya tidak tahu. Ibu tidak tahu kabarnya bagaimana. Ya, jangan membuat karena alasan masalah sinyal atau apa. Kalau kalian memang punya usaha, ingin mendapatkan nilai, seharusnya kalian bisa berjuang. Contohnya sekarang, ibu di gudang, di rumah industri ibu sambil mengawas yang kerja dengan ibu bekerja, panas-panasan di sini, ibu bawa laptop. Karena apa? Karena ibu sangat memikirkan kalian, mengurus bagaimana uh, kalian bisa belajar dengan jarak jauh. Ya, ibu punya usaha sendiri, ibu punya kegiatan bagaimana caranya agar kalian bisa menerima materi. Jadi ibu rasa kalian pun juga harus berjuang bagaimana caranya kalian bisa mengirimkan tugas kalian, bisa ibu periksa dan bisa ibu nilai. Ya, untuk video kali ini ibu akan mengupload kisi-kisi soal untuk ulangan. Ya, silahkan kalian pelajari. Ini adalah salah satu cara terakhir ibu untuk membantu kalian. Ya, ibu sudah kasih gambaran soal ulangannya nanti akan seperti ini, seperti ini. Kalau kalian tidak mau belajar, cuma mengabaikan, ya itu salah kalian sendiri. Ingat ya, untuk nilai ulangan akhir, ibu akan kalkulasikan semua nilai tugas kita selama ini, ya ibu rata-ratakan. Setelah itu ibu tambah dengan nilai ulangan akhir semester, lalu ibu bagi 2. Jadi itulah nilaimu untuk semester ini. Jadi jangan ada alasan karena kalian belajar dari rumah, ya namanya belajar dari rumah ketika dikasih tugas, kerjakan tugas dong, bukan mengabaikannya saja. Jangan dengan alasan, saya di kampung Bu susah sinyal. Bagaimana caranya kamu dapat sinyal? Cari daerah atau tempat yang bisa dapatkan sinyal, kerjakan tugas. Itu usaha namanya. Kalau cuma pasrah, cuma di kampung, alasan di kampung, nggak tahu, nggak bisa ngerjain tugas, ya pasrah, ya sudah. Nilaimu pun akan ibu kasih seperti itu juga. Kalau nilai ulanganmu dapatnya 1 bagi 2, 0,5, ya itulah nilaimu. Silahkan naik kelas, tapi untuk nilai, ibu tidak bisa membantu. Nilai itu adalah, pengertian nilai itu adalah penghargaan, apresiasi kepada usaha atau kerja keras seseorang. Jadi kalau tidak ada usaha, tidak ada kerja keras, ya tidak ada nilai. Baik, jika kalian ingin mengetahui kisi-kisi soal ulangan, ya, kisi-kisi soal ulangan, Ibu akan share di sini saja ya. Bu, kenapa sih Bu nggak di PDF? Enak benar kalian di PDF, bisa belajar setiap waktu. Kalau di sini kan otomatis ketika kalian melihat video ini, kalian mau nggak mau, suka nggak suka, kalian scroll ke bawah. Ketika kalian baca soal, kalian pause. Di situ adalah proses belajarnya. Otomatis kamu ingin menghemat paket, kamu harus lihat soalnya. Bukan Ibu kasih link PDF-nya, nantilah dilihat. Nanti-nantinya kapan? Baik ya, ini gambaran soalnya seperti ini. Ibu akan scroll terus ke bawah ya. Silahkan kalian pelajari ya. Untuk kelas 10, Ibu akan memberi soal lebih banyak dalam bentuk paragraf. Ya, karena sebenarnya semester ini kita lebih banyak membahas di paragraf. Di kelas 12 di kelas 11 nanti lebih banyak pada aplikasinya saja. Ibu akan kasih pengertian ya. Ada 5 jenis paragraf dalam bahasa Inggris. Jadi silahkan sambil Ibu scroll ke bawah kisi-kisi soal latihan ini sambil Ibu jelaskan macam-macam paragraf yang perlu kalian ketahui. Pertama, jenis paragraf itu yaitu descriptive text. Ya, sekali lagi, ada 5 jenis paragraf dalam bahasa Inggris. Pertama, descriptive text, narrative text, procedure text, report text, dan recount text. Ya, itu dia. Jadi, di sini, sambil kalian lihat ya, ada 5 jenis tadi ya. Yang pertama descriptive text. Descriptive text adalah paragraf yang menjelaskan tentang suatu ciri-ciri benda, orang, atau manusia dijelaskan dengan sangat detail. Jadi itu namanya descriptive text. Contoh misalnya kalian Ibu suruh membuat karangan tentang gambarkan keadaan sekolah kita. Ya, contohnya sekolah saya luas, besar, ruang kelasnya banyak, muridnya banyak. Nah, itu contoh descriptive text. Sedangkan yang kedua lagi, yang kedua adalah narrative text. Yang dimaksud dengan narrative
teks adalah teks yang bercerita tentang kejadian yang fiktif atau tidak nyata. Jadi naratif teks itu lebih banyak pada imajinasi si penulis, ya. Baik itu contohnya cerita novel, cerita fiksi, dongeng, ya. Itu adalah jenis dari naratif teks. Terus teks yang ketiga yaitu prosedur teks. Yang dimaksud dengan prosedur teks adalah teks yang bercerita bagaimana atau cara sesuatu itu dilakukan, dikerjakan, dan dibuat. Contohnya misalnya cara memasak mie instan. Nah, itu contohnya jenis prosedur teks. Atau cara memasukkan memasukkan benang ke dalam jarum. Nah, itu contoh dari naratif teks. Jadi, untuk melakukan suatu pekerjaan atau sesuatu hal, jenis teksnya adalah prosedur teks. Selanjutnya, teks yang keempat. Teks yang keempat yaitu report text. Report text ini akan kalian pelajari pada saat kalian duduk di kelas 11. Report text itu adalah jenis teks ya di mana kalian melihat kejadiannya secara langsung, lalu kalian beritakan. Nah, kalian beritakan, kalian sampaikan. Ya, jadi report text ini misalnya pengumuman, ya kalian mau pasang iklan atau berita atau laporan itu jenis dalam report text. Lalu teks yang terakhir atau teks yang kelima adalah recount text. Yang dimaksud dengan recount text adalah teks yang bercerita tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa itu sistematis terjadi. Mungkin kalian tidak mengalami, tapi kalian mengikuti secara langsung kejadiannya. Misalnya tentang bagaimana gempa bumi itu terjadi atau banjir terjadi, ya. Kalian dengar dari berita, dari info sana sini, kemudian kalian buat ke dalam paragraf secara sistematis lalu kalian laporkan. Itu namanya recount text atau kalian bercerita pengalaman yang sudah pernah kalian alami. Pengalaman kalian waktu liburan, misalnya waktu liburan. Jadi kalian liburannya kemana? Saya di rumah saja, saya melakukan kegiatan ini, dan sebagainya. Itu kalian ceritakan dengan sangat sistematis, dengan sangat tertata. Ya, jadi namanya recount text. Ya, jadi itu penjelasan singkat Ibu tentang 5 jenis paragraf teks ya. Pertama tadi descriptive text, bercerita tentang ciri-ciri suatu benda, letak, tempat, atau orang. Kemudian naratif teks itu cerita fiksi, ya, cerita tidak nyata. Lalu prosedur teks itu teks yang bercerita bagaimana suatu hal itu dibuat, ya, cara melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat itu tadi namanya report text atau teks yang berisi tentang laporan, pengumuman, ya, untuk diketahui oleh orang banyak. Lalu yang terakhir yaitu recount text. Recount text ini bercerita tentang kejadian yang kalian ceritakan secara sistematis dan berurutan. Bagaimana sesuatu itu terjadi, bisa terjadi. Ya, baik. Sambil kalian dengar penjelasan Ibu sambil scroll, kisi-kisi untuk ulangan nanti, ya silahkan dipelajari dengan benar, ya jangan sampai mentang-mentang kalian jarang belajar, jadi seadanya juga belajar. Jangan ya, usahakan kalian tetap belajar bagaimana caranya mendapatkan nilai yang baik. Ya, nah itu yang bisa Ibu kasih ke kalian ya. Ibu sudah maksimal untuk berusaha membantu kalian agar kalian tetap bisa belajar, bisa dapat nilai dengan usaha kalian ya. Silahkan dipelajari, Ibu harap nilainya nanti semua bagus-bagus. Oke, bye.